kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke dalam materi-materi atau bocoran-bocoran mengenai apa saja sih peluang-peluang untuk bertransaksi di market selama sepekan ke depan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai segala sesuatunya tentang Okta Investama Berjangka. Nah, untuk Okta Investama Berjangka, untuk perizinan itu sudah sangat lengkap, memiliki perizinan dari Bapepti, Lembaga Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah oke, sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Kemudian untuk kelebihan menggunakan platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak. Yang pertama kali adalah low spread, di mana futures ini paling banyak dicari oleh para rekan Okta traders sekalian dikarenakan akan lebih cepat memberikan peluang profit di market, dikarenakan bisa menggunakan trading ala scalping. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat minim. Free swap, ini merupakan juga salah satu unggulan dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Kemudian yang terakhir kita memiliki program yang namanya Okta Vaganza, yang mana para traders pada saat bertransaksi di market itu di-redeem menjadi lot, dari lot itu akan berubah di-redeem menjadi poin-poin, dan dari poin-poin yang terkumpul tersebutlah dapat ditukarkan menjadi hadiah langsung. Katakanlah voucher 100.000, voucher 200.000, terus meningkat sampai dengan emas 1 gram, 5 gram, 20 gram, motor listrik, hingga yang paling tertinggi adalah mobil listrik. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak. Ada website www.okta.co.id. Nah, inilah website ini untuk membuka account atau untuk melakukan depo itu melalui website. Kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, ada Twitter dan juga TikTok. Tetapi kami declare bahwa platform Okta Investama Berjangka tidak menggunakan media sosial Telegram. Kemudian merupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita akan mulai masuk ke dalam materi bocoran-bocoran, tetapi terlebih dahulu seperti biasa kita akan menginformasikan apa saja sih yang terjadi di pekan kemarin tanggal 12 hingga tanggal 16 Mei 2025. Sesi Senin tanggal 12 Mei itu masih terbilang kosong data kalender ekonominya, tetapi masuk ke sesi perdagangan Selasa. Inilah ada yang cukup seru, yaitu ada rilis data inflasi daripada Amerika Serikat yang mengalami penurunan untuk year on year dari level 2,4% menjadi 2,3%. Kemudian di sesi perdagangan hari Rabu itu ada Wage Price Index untuk Australia yang terjadi penguatan dari level 0,7 menjadi 0,9%. Sementara di sesi perdagangan hari Kamis tanggal 15 ada sepaket data ketenaga kerjaan untuk Australia. Employment change meningkat tajam dari 36.000 menjadi 89.000. Bagus nih untuk bertransaksi Aussie dollars terhadap US di sesi perdagangan Asia hari Kamis. Kemudian ada data GDP daripada Inggris yang dirilis menurun dari level 0,5% menjadi 0,2%. Tidak bagus atau kurang baik bagi pergerakan pound sterling. Tetapi untuk sesi perdagangan Amerika itu ada penjualan eceran untuk Amerika Serikat yang kalau kita perhatikan juga mengalami penurunan dari 0,8% menjadi 0,1%. Sementara data PPI itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 0% menjadi minus 0,5%. Sementara data unemployment claims atau klaim pengangguran daripada Amerika Serikat sama-sama bertengger di level 229.000. Dan akhirnya ditutup sama preliminary consumer sentiment di hari Jumat yang mengalami penurunan dari level 52.2 menjadi 50.8, sedangkan preliminary inflation expectation ini sedikit mengalami kenaikan dari 6,5% menjadi
7,3%. Nah, itulah yang terjadi di sesi perdagangan kemarin di tanggal 12 hingga tanggal 16 Mei 2025. Tetapi sudah memasuki sesi perdagangan pekan ini, tak ada salahnya kita coba akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai peluang tentang minyak. Untuk minyak, harga minyak ditutup positif di sesi Jumat. Catatkan kenaikan minggu kedua berturut-turut karena meredahnya ketegangan perdagangan Amerika Serikat dengan China. Kenaikan harga minyak tertahan oleh ekspektasi pasokan yang lebih tinggi dari Iran dan OPEC+. Jumat, Brent untuk kontrak pengiriman Juli 2025 ditutup menguat 88 sen atau kenaikan sebesar 1,4%. Sementara WTI untuk pengiriman Juni ditutup naik 87 sen atau 1,4% ke level $62,49 per barrel. Harga acuan masing-masing catatan kenaikan mingguan, masing-masing kenaikan sebesar 1% dan 2,4% untuk minyak WTI. Harga minyak turun lebih dari 2% pada sesi sebelumnya karena prospek kesepakatan nuklir Iran yang dapat mengakibatkan pelonggaran sanksi yang dapat membuat minyak mentah Iran kembali ke pasar global. Jadi kalau misalnya bicara secara fundamental untuk minyak, yang pertama kali mendongkrak harga minyak itu adalah tensi panas perdagangan antara Amerika Serikat dengan China itu sudah mulai mendingin, di mana pada saat podcast di pekan kemarin pun kami juga sudah sampaikan bahwa untuk tarif dari Amerika Serikat ke China selama 90 hari ke depan atau selama 3 bulan ke depan itu akan turun sebesar 30%, sementara dari China ke Amerika Serikat itu akan bertengger di level 10%. Disitulah yang akhirnya menimbulkan kegairahan bagi harga minyak, yang mana menimbulkan sentimen bahwa pertumbuhan ekonomi akan kembali bertumbuh dan otomatis disitulah akan mengakibatkan demand terhadap minyak akan meningkat. Dan oleh karenanya kalau demandnya meningkat, disitulah harga minyak akhirnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari level 55 sampai dengan ke level 61 hingga 60 dolar per barrel di sesi perdagangan pekan kemarin. Tetapi biar bagaimanapun masih ada beberapa faktor yang menekan atau membatasi kenaikan harga minyak. Katakanlah bahwa kesepakatan antara Iran dengan Amerika Serikat, di mana apabila Iran itu betul-betul terjadi kesepakatan dengan Amerika Serikat, maka dapat dipastikan bahwa minyak-minyak yang berasal dari Iran itu akan kembali membanjiri pasar, yang mana untuk produksi minyak daripada Iran itu sebesar 400.000 sampai dengan 800.000 barrel per hari. Jadi itulah yang kontradiksi ya antara kenaikan dengan penurunan. Itulah untuk fundamental minyak. Sementara untuk emas, harga emas dunia turun lebih dari 2% pada perdagangan Jumat dan berada di jalur pelemahan terburuk sejak November 2024. Pelemahan harga emas dunia ini terjadi karena investor, sama seperti halnya dengan minyak, kembali memborong aset-aset berisiko setelah adanya perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan China. Satu, harga emas di pasar spot turun 1,6%, turun 4,1% pada pekan lalu. Pada bulan lalu harga emas sempat mencapai rekor tertinggi 3.500 di tengah meningkatnya ketegangan perang dagang. Mencairnya perang dagang Amerika Serikat dan China telah menghidupkan kembali selera risiko di pasar keuangan. Pergeseran ini akhirnya menimbulkan aksi ambil untung di kalangan pedagang berjangka, khususnya di pasar emas, dan telah memicu gelombang likuidasi selama sepekan kemarin. Pemerintahan di Washington dan Beijing pada minggu lalu mengumumkan jeda selama 90 hari seperti yang tadi kami informasikan untuk minyak. Sementara mereka menyusun rincian untuk mengakhiri perang dagang mereka. Nah inilah yang akhirnya
memberikan kontribusi yang negatif untuk pergerakan harga emas. Jadi untuk sementara harga emas menjadi retreat atau terjadi pergerakan koreksi medium dari yang tadinya level 3.500 sampai sempat menyentuh level 3.100. Nah, pertanyaannya adalah secara psikologi support itu utamanya akan tetap berada di level 3.000 per troy ounce, karena memang biar bagaimanapun untuk kepala angka 3, 3.000, 3.100, 3.200 sampai dengan 3.500 itulah akhirnya menjadikan area 3.000 dolar per troy ounce akan menjadi support psikologis utama dari harga emas. Kemudian untuk mempersingkat waktu, untuk outlook rilis data kader ekonomi selama sepekan ke depan, tanggal 19 hingga 23 Mei 2025. Untuk sesi perdagangan Senin itu masih terbilang sepi, tetapi setelah memasuki sesi perdagangan Selasa atau besok tanggal 20 Mei, itu akan dirilis salah satu primadona penggerak pasar utama, yaitu pengumuman suku bunga Bank Sentral Australia. Di sini kita lihat akan terjadi ekspektasi menurun dari level 4,1%, akan terjadi penurunan ke level 3,85%. Nah, di sini akan memberikan kontribusi untuk pergerakan out terhadap USD. Tetapi patut diketahui bahwa bicara mata uang Aussie bukan hanya sekedar out terhadap USD, tetapi kalau bicara platform MT5-nya, Okta sama berjangka, produk itu ada banyak. Katakanlah ada selain major currency juga ada cross rate currency. Jadi ada euro terhadap Aussie, ada pound terhadap Aussie, ada AUD terhadap yen, dan berbagai macam mata uang Aussie lainnya yang di-comparing dengan pairing-pairing mata uang utama lainnya. Nah, kemudian untuk sesi perdagangan Amerika di hari Selasa itu akan ada rilis data inflasi daripada Kanada yang diekspektasikan akan meningkat dari level 2,8% menjadi 2,9%. Akan memberikan peluang untuk trading di USD Kanada, di mana USD Kanada di sesi perdagangan Amerika Selasa bisa jadi apabila data inflasi Kanadanya itu betul-betul dirilis sedikit menguat, maka pergerakan untuk USD Kanada akan mengalami tekanan ke bawah di sesi perdagangan Amerika Serikat. Kemudian kita berlanjut di sesi perdagangan hari Rabu tanggal 21 Mei, ada rilis data inflasi untuk Inggris, di mana ini pun juga akan diekspektasikan meningkat dari level 2,6% menjadi 3,3%. Nah, inilah yang cukup unik, inilah yang cukup menarik menurut pendapat saya, dikarenakan kalau kita telah kita mengingat, kita merimain dengan apa yang terjadi di pekan kemarin, kita bisa melihat bahwa data inflasi Amerika Serikat justru mengalami sedikit tekanan. Tetapi beda halnya dengan Kanada dan Inggris justru malah mengalami kenaikan. Tetapi memang secara normal harusnya data inflasi tersebut mengalami peningkatan, karena biar bagaimanapun selama beberapa minggu terakhir, bahkan beberapa bulan terakhir bahkan, itu ditopang oleh perang tarif yang diadakan oleh Presiden Trump. Nah, untuk kemudian sesi perdagangan hari Kamis, itu nanti akan ada serangkaian data-data manufacturing PMI dari katakanlah Prancis, Jerman, Uni Eropa secara keseluruhan, kemudian Inggris dan Amerika Serikat. Nah, yang menarik adalah biar bagaimanapun ingat, untuk manufacturing PMI ini merupakan data pabrikan yang tidak boleh terlewatkan oleh para rekan-rekan trader sekalian. Dikarenakan apa? Apabila manufacturing PMI-nya dirilis di bawah angka 50, maka dapat dikatakan bahwa untuk pabrikan dari negara-negara utama tersebut mengalami zona kontraksi atau penurunan yang mengakibatkan pelemahan di mata uang negara tersebut. Tetapi apabila dirilisnya di atas level 50, maka disitulah dapat dikatakan bahwa terjadi zona ekspansi untuk negara tersebut, untuk pabrikannya, yang akan memberikan kontribusi positif kepada mata uang negara-negara utama tersebut. Nah,
Di sini kalau kita perhatikan bocoran-bocorannya, rata-rata nih manufacturing PMI-nya itu berada di bawah angka 50. Jadi biar bagaimanapun secara sekelebat aja kita bisa melihat atau bisa merangkum, biar bagaimanapun untuk secara global pada saat ini perkembangan atau pertumbuhan ekonomi dunia itu memang masih dalam keadaan tertekan ke bawah. Kemudian untuk sesi perdagangan hari Jumat itu nanti akan dirilis penjualan eceran untuk Inggris yang dirilis sama, ekspektasinya berada di level 0,4%. Sementara untuk penjualan eceran Kanada itu juga akan dirilis menurun dari level 0,5% menjadi 0,2%. Sedangkan retail sales untuk month to month itu juga akan diekspektasikan sangat-sangat menurun dari level minus 0,4%, masih tetap bertengger di level minus 0,3%. Jadi pernyataan ini kurang baik untuk mata uang Kanada yang karena kalau kita lihat sekelebat itu masih berada di zona teritori negatif. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita akan masuk kepada bocoran teknikal apa sih peluang yang bisa dijadikan pedoman untuk rekan-rekan Okta Trader sekalian untuk bertransaksi di minyak dan di emas di pekan ini. Katakanlah untuk posisi minyak, level resisten itu berada di level 50%, 63.80, 65.79 hingga 76.4. Dan pada saat ini harga minyak pada saat kita bacakan atau kita rilis berita di sini masih berada di level 62.00. Jadi dapat dikatakan akan dapat dikatakan emas itu betul-betul bergerak positif apabila harga minyak itu berhasil true breakout 6490 sampai dengan 65.25. Kami ulangi, akan dapat dikatakan harga minyak itu akan mulai benar-benar bergerak ke atas apabila true breakout harga 6490 sampai dengan 65.25. Tetapi kalau tidak true breakout maka dapat dikatakan area sell yang bagus berada di angka yang kami sebutkan barusan tadi. Kemudian untuk bicara emas masih sama nih bocorannya seperti yang kami sampaikan pada pekan kemarin, bahwa biar bagaimanapun tensi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang mulai mendingin itu sedikit banyak menekan pergerakan emas, di mana level support itu berada di angka 3197, kemudian 3175, kemudian 3150, kemudian 3140, dan yang terakhir adalah 3125. Jadi kami ulangi ya, itu level-level supportnya 3197, 3175, 3150, 3140, dan yang terakhir itu adalah 3125. Area-area tersebut merupakan area yang cukup relevan untuk melakukan posisi buy atau apabila melakukan peluang sell, maka dapat diartikan bahwa target-targetnya ke angka-angka yang kami sebutkan barusan. Dan secara teknikal itu sudah. Kemudian yang terakhir sudah habis. Jadi tidak pernah bosan-bosannya kami sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, pada saat berada di market selalu rencanakanlah terlebih dahulu tradingan Anda semua dan bertransaksilah sesuai dengan apa yang Anda rencanakan terhadap market bersama platform Okta Investment Berjangka. Plus kami ada announcement bahwa untuk mulai bulan Juni kami akan memberikan masukan-masukan atau bocoran-bocoran setiap pagi di antara setengah 10 sampai dengan jam 10 pagi. Jadi yang tadinya seminggu sekali nih, karena animonya atau requestnya semakin banyak, jadi kami akan kasih ini bocoran-bocorannya setiap hari. Kami ulangi, secara berkala antara setengah 10 pagi sampai dengan jam 10 pagi melalui IG Live dan YouTube Live. Ketemu lagi bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.